Halo gengs, kembali lagi dengan channel Lentera Tunggal. Pada video kali ini, Lentera Tunggal akan membagikan sebuah desain rumah yang mungkin kalian suka dan bisa kalian jadikan referensi dalam membangun rumah. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share video ini, agar channel ini dapat terus berkembang. Pada desain kali ini, Lentera Tunggal membuat sebuah rumah dengan luas bangunan 55 meter persegi, yang terletak di atas sebidang tanah dengan ukuran lebar 7 meter dan panjang ke belakang 12,65 meter. Dengan luas bangunan 55 meter persegi, rumah ini memiliki 2 buah kamar tidur, living room, 1 buah kamar mandi dengan ukuran 1,5 meter x 2,25 meter, dapur kecil serta musola yang bersebelahan dengan taman bagian belakang. Adapun anggaran pembangunan rumah ini menghabiskan biaya sekitar 237 juta rupiah, yang rinciannya akan kita bahas pada akhir video. Pada bagian depan rumah, terdapat sebuah taman dan carport kecil yang mampu menampung 1 buah mobil hatchback dan masih ada space untuk sebuah sepeda motor serta sirkulasi pergerakan manusia. Rumah ini menggunakan variasi atap model pelana yang asimetris dengan bahan atap metal spandek dengan ketebalan 0,25 mm, serta beberapa bagian atap dak beton. Karena pembangunan rumah ini berdempetan dengan bangunan di sekitarnya, maka untuk memaksimalkan pencahayaan yang masuk ke dalam rumah ini diberikan sebuah kaca jendela besar pada bagian bawah atap. Perletakan kaca jendela besar juga sekaligus memberikan aksen menarik terhadap fasad bangunan. Penasaran dengan bagian dalamnya? Mari kita masuk ke dalam. Saat pertama kali membuka pintu masuk, kita akan menjumpai sebuah living room dengan ukuran 2,9 meter x 4,05 meter. Pada ruangan ini, dapat diletakkan sofa, meja kecil dan meja backdrop untuk TV serta ada sebuah sofa kecil untuk tamu rumah yang tidak terlalu dekat. Sofa kecil ini juga berfungsi sebagai rak penyimpanan sepatu. Pada salah satu dinding living room diberikan backdrop dengan ornamen kaca cermin. Tujuan pemberian ornamen kaca cermin ini agar memberikan kesan luas pada ruangan. Sementara untuk penerangan pada malam hari, ruangan ini menggunakan 2 buah lampu gantung dan 3 titik lampu downlight pada area TV. Dari area living room, sekarang kita menuju kamar tidur utama. Kamar tidur ini memiliki ukuran 3,25 meter dikali 3,5 meter. Pada kamar ini dapat diletakkan sebuah tempat tidur berukuran queen size dan sebuah lemari pakaian besar. Untuk memaksimalkan luas ruangan, kamar ini menggunakan pintu geser. Jendela kecil yang menghadap langsung ke taman depan rumah, menjadi sumber pencahayaan ruangan pada siang hari. Sementara, untuk penerangan pada malam hari, kamar ini menggunakan 4 titik lampu downlight. Pada langit kamar dibuat drop ceiling di bagian dak depan kamar, dengan instalasi lampu bias pada kolongan drop ceiling. Pada bagian tengah rumah, terdapat sebuah kamar mandi berukuran 1,5 meter x 2,25 meter. Kamar mandi ini menggunakan keramik dinding berukuran 30 x 60 setinggi 2,4 meter, dan keramik lantai berukuran 30 x 30. Bersebelahan dengan living room, ada sebuah kamar tidur anak dengan ukuran lebar 2,5 meter x 3,25 meter. Kamar tidur anak ini terdapat kasur single bed dan meja belajar yang menempel pada dinding, dengan bukaan jendela yang menghadap ke taman belakang rumah sebagai penerangan ruangan, dan sirkulasi udara jika daun jendela dibuka. Dari kamar tidur anak, kita menuju dapur yang berukuran 2,25 meter x 2,65 meter. Pada area dapur ini, dapat diletakkan kitchen set dengan tempat cuci dan kompor tanam. Penggunaan rak pada meja makan, bertujuan memaksimalkan fungsi ruangan dan berguna sebagai penyimpanan perlengkapan dapur. Pada bagian belakang rumah, terdapat sebuah musola, area mesin cuci, dan taman untuk sirkulasi cahaya dan udara yang dapat difungsikan sebagai tempat jemur pakaian.
Sementara atap di bagian taman dibiarkan terbuka dan hanya menggunakan kanopi beton pada area lantai dan mesin cuci. Lantai pada musola menggunakan material vinil dengan ketebalan 3 mm. Atap pada area musola ini menggunakan atap dak beton. Atap dak beton pada musola berfungsi sebagai tempat perletakan toren air untuk kebutuhan utilitas rumah ini. Untuk mengakses toren air yang terletak di atap dak beton, terdapat sebuah tangga kontrol pada area taman belakang rumah untuk maintenance toren air, maupun bagian atap rumah. Nah, sekarang, mari kita bahas rincian anggaran pembangunan rumah ini. Dalam pembangunan rumah tipe 55 ini menghabiskan biaya sekitar Rp237 juta, dengan rincian sebagai berikut. Pekerjaan persiapan menghabiskan biaya sebesar Rp2.612.500, yang mana digunakan antara lain untuk pembersihan site pekerjaan serta pemasangan boplang untuk penentuan titik bangunan. Setelah pekerjaan persiapan, ada pekerjaan tanah dan pondasi. Pada pekerjaan tanah dan pondasi memerlukan biaya sebesar Rp14.423.700. Pondasi rumah ini menggunakan pondasi batu dengan ketinggian 55 cm. Setelah pondasi selesai dibangun, dan pengurugan tanah telah selesai dipadatkan, maka dilakukan pekerjaan struktural yang terdiri dari pembuatan slof, kolom, balok, maupun pelat dak beton. Pada pekerjaan struktural ini menghabiskan biaya sebesar Rp44.700.032. Kemudian ada pekerjaan arsitektural, yang menghabiskan biaya sebesar Rp112.832.500. Dalam pekerjaan arsitektural ini terdapat pekerjaan pemasangan dinding, plesteran maupun acian dinding, penutup lantai dan dinding, serta pekerjaan pintu dan jendela. Dinding rumah ini menggunakan material batako, sedangkan keramik lantai menggunakan material dengan ukuran 50 x 50. Sementara untuk kusen pintu dan jendela menggunakan material kayu kamper. Seperti pada awal video, rumah ini menggunakan atap berbahan spandek, dengan ketebalan 0,25 mm dan rangka kap atap menggunakan material baja ringan. Sedangkan material pada langit-langit rumah ini menggunakan rangka holo dan penutup GRC dengan ketebalan sekitar 4 mm. Maka pada pekerjaan atap, menghabiskan biaya sekitar Rp23.047.500. Pada pekerjaan elektrikal dan sanitasi, rumah ini menghabiskan biaya sebesar Rp21.915.500. Biaya tersebut mencakup pembuatan septic tank dengan ukuran 1,5 meter x 2,5 meter lengkap dengan sumur resapan, instalasi air bersih dan kotor, kloset duduk pada kamar mandi, serta instalasi listrik lengkap dengan lampu downlight dan aksesoris saklar dan stop kontaknya. Namun biaya tadi belum termasuk penyambungan daya listrik baru dari PLN. Yang terakhir ada pekerjaan pengecatan dan lainnya. Pada item pekerjaan ini menghabiskan biaya sekitar Rp17.515.900. Biaya tersebut meliputi pengecatan dinding dan langit eksterior maupun interior, serta pengecatan kusen serta daun pintu dan jendela. Tentunya harga yang saya rincikan tadi merupakan estimasi dari harga bahan dan upah yang terdapat di daerah saya. Kalian dapat menyesuaikannya kembali harga upah dan bahan dengan mengunduh file RAB yang saya sematkan linknya pada kolom deskripsi atau kolom komentar. Itulah tadi desain rumah yang dapat Lentera Tunggal bagikan, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Wassalam.